we will talk it later, okay? After we finish these slides, okay? Yes. So let's see first the examples in page 7.10, paragraph 4. Okay. 10. 10. 7.10. Paragraph 4. Okay, you got it? It's a second sentence. Mbak Arnengsi ada? Mbak Arnengsi? Okay. So, oh, mbaknya yang mute kan, bukan saya ya? Okay. So, kayak Linda Sari, is it? Okay. paragraph 4, second sentence. Yes. Ethnic. Yeah, so the translation? Oke. Tadi ingat ya, elipsis itu kita mengurangi atau menghilangkan beberapa unsur katanya. Kalau dalam hal ini, dalam hal contoh kita ini adalah subjeknya yang dihilangkan. So, please pay attention to the first sentence. Coba lihat kalimat pertama di paragraf 4 dalam bahasa Indonesia. Kalimat pertama. Oke. Coba Mbak Linda dibaca ulang dari kalimat pertama. Pola kepak sayap Oke. Ada dikatakan sini yang terjadi di Maluku dan Poso. So, sama-sama dimulai dengan perkelahian atau bentrok antar warga. Sama-sama di sini maksudnya siapa nih ini yang sama-sama? Yes. So, can you see here that they don't mention again Maluku dan Poso, they don't mention in second sentence. See? Yeah, cause you already know, karena kita udah tahu sama-sama ini dimaksudkan ya Maluku dan Poso. Nah, so can you understand ellipsis process here? Bisa lihat proses elipsis terjadi di sini di bahasa source language? Yes, bisa lihat kan? Nah, kalau di bahasa sasaran di paragraf 4, coba dibaca dari awal, Mbak. Yang a similar pattern of butterflies. Yeah, and then next to second sentence. Ya, perbedaannya di bahasa sasaran, yaitu bahasa Inggris, dia tidak terjadi elipsis karena dia tetap di mention, yaitu both conflicts. Both conflicts ini maksudnya adalah apa ini di sini? Both conflicts. Ya, kedua masalah yang maksudnya adalah Moluccas and ya. Kak, kalau di bahasa sasaran kan tadi elipsis terjadi, dia tidak disebutkan lagi Moluccas and Poso. Tetapi ketika dia diterjemahkan ke bahasa sasaran, ke bahasa Inggris, kita tidak bisa menghilangkan subjek tersebut atau Moluccas dan Poso tersebut. Kita harus menyebutkan both conflicts karena kalau kita hilangkan, makna atau meaning kalimat itu jadi beda. Begitu. Kalau misalkan both conflict kita hilangkan menjadi sama-sama dimulai dengan perkelahian. Together began with a fight. Together ini apanya yang together, apanya yang bersama-sama. Kita nggak bisa ngerti apanya yang bersama-sama dimulai dengan fight or clash among ethnic groups. Tetapi ketika
diganti menjadi both conflicts, dia tetap di mention di kalimat kedua, kita bisa paham, oh, both conflicts berarti antara antara siapa dan siapa ini. Nah, itu perbedaannya di bahasa sumber dan bahasa sasaran. Seperti yang udah kita bahas, tidak semua struktur bahasa sasaran atau bahasa sumber itu harus berubah. Kita harus sesuaikan dengan target teks yang mau kita terjemahkan. Kalau dia diterjemahkan ke bahasa Arab, lihat struktur bahasanya dan lihat konteksnya di struktur bahasa tersebut, apakah bisa terjadi elipsis dan bisa diganti dengan terjemahan lain begitu. Jadi jangan karena kita udah di bahasa sasaran, di bahasa sumber terjadi elipsis, oh berarti kalau kita terjemahkan di bahasa sasaran harus harus diaplikasikan elipsis juga. No, we cannot do that. So you have to be you have to careful when you translate those word. Ketika ingin menerjemahkan suatu teks atau suatu sentence atau suatu bacaan, perhatikan kembali apakah memang bahasa sasaran yang ingin kita terjemahkan ke bahasa sumber yang ingin kita terjemahkan ke bahasa sasaran itu benar-benar sama strukturnya. Kalau memang benar-benar sama struktur, well, kita bisa aplikasikan hal yang sama. Tetapi kalau memang beda, seperti dalam case ini, kita harus benar-benar pay attention, benar-benar harus teliti begitu. Bisa dipahami, ibu-ibu, mbak-mbak? Bisa? Kayaknya cuma Bu Rini doang yang paham, atau yang lain sudah mulai ngantuk? Getting atau sudah mulai lelah atau sudah mulai bingung? Sudah dingin banget ya? Tapi semuanya dirubah kan, bukan lagi di luar ini ya? Ya, ya bisa dong pakai take a blanket or iya saya aja ini di lab loh. Saya nggak ada blanket, nggak ada ini, nggak ada jaket tebal juga. No, no, I don't have any friends here, so yeah, it's like yeah, kebal. No, no. It just kenapa? Well, it's okay here, ellipsis. If I ask you to make example, can you? Atau ada yang jangan yes yes aja ketika udah ditanya, aduh apa ya Miss, tadi udah lupa, aduh Miss, jangan kayak gitu. Maksudnya kalau memang belum mengerti biar kita perjelas lagi. Tapi saya rasa udah cukup clear, I explain clearly, right? Kenapa? Kenapa Mbak? Oke, okay. Yang pakai tutu. Oke, okay. So I will give you later on the links. Saya akan post lagi link mungkin nanti di grup supaya mbak-mbak bisa baca. Saya harapannya sih saya harap itunya dibaca yang saya kirim di grup. Cukup membantu kan yang saya kirim atau sama sekali nggak bermanfaat biar saya nggak usah kirim. Ya bisa dilihat, bisa dibaca kalau memang ada waktu. Kan semua HP-nya kan ini canggih ya, udah iPhone semua kan. Jadi jangan cuma untuk Facebook dan segala macam, bisa untuk buka informasi lah, biar ada untungnya nanti, oke? Okay? So well, yeah, so we continue to another point. So okay, so this is another point. It's a complex sentence. Ini udah pernah juga dengar atau pertama sekali juga masih? Oke. Okay. Ya. Oke, yang sudah pernah dengar coba tolong di-share sama saya sedikit apa yang sudah dimengerti tentang complex sentence. Kalau sudah biar saya skip aja, nggak usah saya jelaskan lagi. Kan katanya
Oke, oke, oke. Siapa yang mau ini? Coba jelaskan dan kasih saya satu contoh. Terdi. Begini, tunggu, kalau ada yang jelasin didengerin dulu. Jadi jangan semua ngomong. Saya bingung ini yang mau ngomong siapa. Kalau oke, kalau ada yang temannya lagi explain, so wait for your turn and then let your friends talk, and after that we can discuss. Okay? So okay, Mbak Muti, you want try? Okay, okay, make it in English. Yep. Yes. Ma- okay, it's fine. Yes, just go ahead. Yes. Okay, that's good. Yes, that's good. Another one. I need one more. Sepertinya Mbak Arik tadi, ya, oke, sepertinya tadi sudah sangat semangat sekali untuk ini berbicara. So yeah, just yeah, make example. Okay. Okay. Yes. Yeah, and then so make one example. Sorry, Mbak Arina. Can you say it again? Okay. So which one is dependent clause and which one is independent clause? Okay. Yes. So yeah. So your knowledge and your memory is really good because you still remember what you already learned from Miss Esther. So yeah, thanks a lot for the sentence. You are really good and the example is correct. Yeah. So give applause to all of you. Yes. Okay. So yes, keep fighting. Yes. So okay, as you just mentioned, yeah, complex sentence is made up of one independent clause atau satu kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri, benar. So it can stand alone, and one or more dependent clause. So dependent clause, as you just explained to us, that it's just a sentence, it's just a clause, but we don't get the meaning when they stand alone. Ketika mereka di dibentuk sendiri atau ketika mereka berdiri sendiri sebagai clause, sebagai
ya sebagai clause kita nggak dapat meaning sebenarnya. Jadi sehingga supaya dia full meaning, dia dibantu dengan independent clause sehingga disebut complex sentence. Ya, teman-teman sudah paham sekali karena dari penjelasan dan contohnya sudah mengerti. So I just explain it quickly. Sebagai contoh yang saya buat di sini ada after I finish my work, I just realized that I've missed the bus. So which one here is a dependent and independent clause? Ayo. Uh, it, okay. Okay, one person, because I heard all of you talk, so I couldn't really get what you say. So just one person. Okay. Okay, Mbak Yulekawati, are you there? Okay, so I want to hear your voice. Okay, which one? Decide independent clause and dependent clause. Can you see the? Okay. Yes, exactly, correct. So after I finish my work is dependent clause, and I just realized that I missed the bus is a independent clause. Wow. So let's see the complex sentence in our textbook, how they say the complex sentence and why they have to make it complex sentence, and what we are gonna doing when we found complex sentence in a textbook when we're doing translation. Okay, page 7.11, paragraph 4. Let's open it. Yes, paragraph 4, page 7.11. Yes, the four, no, one, two, the third, no, fourth sentence. Yes. Oh, no, the four. It's the, I think it's the one. No, it's the third sentence. The third sentence from bottom. You see the third sentence from bottom. Yes, yes. It lasted for 1 week. Cooled down. Okay, so I think I call Mbak Elis Komaria. Are you there? Halo, Mbak Elis. Okay, can you please read the third sentence from bottom? It lasted for 1 week until April 1999. Nine, 1999. Okay, the translation please. Okay, so please take a look the sentence. Berlangsung selama seminggu, lalu reda, tapi kambuh lagi pada pertengahan April 1999. Itu berapa kalimat itu yang di bahasa sumber? Oke, satu kalimat. So
Okay, let's make a deal. One or two sentences. Siapa? Bahasa sumber, bahasa sumber. Bahasa sumber yang saya bacakan berlangsung selama seminggu, lalu reda, tapi kambuh lagi pada pertengahan April 1999. Yang saya bilang kan tadi bahasa sumber. Lah, berarti mbak berarti mbaknya ini tadi tadi di awal saya sudah ada jelaskan ya. Apa saya yang salah? Saya sudah jelaskan kan tadi kalau kita ini bahasannya hampir sama dengan modul 56, cuman ini kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya udah sebutkan kan di awal tadi. Oh, maafkan saya ya, Mbak. Baiklah. So, yeah, is there someone that want to ask question? No? Okay. So, how many sentences in target text? Okay, two sentences. So let's see. Yeah. So from the total of sentences you can see here, dari total jumlah kalimat yang ada di textbook kita di bahasa sumber atau bahasa Indonesia dia ada satu kalimat, tapi itu kan sebenarnya kalau dipisah itu bisa nggak menjadi dua kalimat itu? Yang jawab bisa siapa tadi? Yes. Kalau misalkan dibagi jadi dua gimana kalimatnya, Mbak? Tapinya dititikin gimana maksudnya? Oke. Okay. Bahasa sumber kan saya bilang bahasa sumber yang mana di situ? Oke. Okay. Bisa nggak? Kira-kira kira-kira kalau dibagi dua kalimatnya masih ini meaningnya masih nyambung nggak, masih koheren nggak? Berlangsung selama seminggu lalu reda tapi kambuh lagi pada. Coba siapa yang bisa buat itu menjadi dua kalimat kalau memang ada yang bisa. Coba. Oke. Okay. Laginya itu udah berapa? Laginya ada dua kali muncul. Ada. No. No, I heard she said berlangsung selama seminggu lalu reda lagi titik. Tapi kambuh lagi pada pertengahan April. Yeah, I heard. I heard that. Di struktur bahasa Indonesia itu benar nggak kalimat seperti itu? Berlangsung selama seminggu. So, tetapi, ya, tetapi ya, bisa atau tidak? Bisa tidak atau ini? Kita nggak permasalahkan tapinya, Bu. Tapi itu kita anggap oke aja di sini karena itu udah ada di buku dan ini di textbook. So it means it's already like proven, udah terbukti ini buku ini bisa dipakai di university. Kita hanya fokus ke kalimat ini, bisa tidak ini di.
Nah, itu poinnya. Kalau kita bagi dua, mungkin iya bisa kita kasih titik, tapi kesannya kan kedengaran kalimat itu ada yang kayak nyangkut, ada yang gak nyambung gitu. Karena apa ya, berlangsung selama seminggu lalu reda. Apanya yang reda, apanya yang ini. Terus tapi kambuh lagi. Nah, di situ poinnya kenapa di bahasa Indonesia ini itu dijadikan satu kalimat yang disebut kalimat kompleks. Oke? Okay? Karena kan seperti yang baru kita pelajari, kalau ada dependent dan independent clause, dia tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Bisa paham? Atau ada masih mau ini argumen mau dibagi dua lagi? Kenapa? Iya. Nah, nah ini yang nah, nah di sini ini poin yang mau kita bahas. Jadi ketika menerjemahkan itu terkadang ada di bahasa sasaran itu dia memang sudah secara struktur supaya meaningnya itu pas, meaningnya itu oke, dia di dalam bentuk complex sentence. Tetapi ketika ditranslate atau diterjemahkan ke bahasa sasaran, so seperti example di sini di dalam bahasa Inggris dia kan dijadikan menjadi dua kalimat. You can see it lasted for 1 week and then it cooled down. Full stop. However, another conflict broke out again in mid-April 1999. See? Jadi kalau diterjemahkan secara perkata dari bahasa Indonesia ini ke bahasa Inggris, itu meaningnya nggak dapet kalau dia di bahasa sasaran. Jadi untuk membuat meaningnya itu lebih pas, dia dibagi menjadi kalimat yang lebih simple. Makanya tadi seperti pertanyaan Mbak Arina ya tadi, kenapa di bahasa sumber komanya banyak, terus di bahasa sasaran komanya cuma sedikit, cuma satu. Nah, itu prosesnya. Ini kalau kemarin kita bahas proses pergeseran eh, misalnya dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif, namanya apa kemarin? Yes, exactly. So it is from complex sentence become simple sentence and then compound sentence, okay? Ada yang tahu jenis-jenis kalimat? Ada tiga: complex sentence, simple sentence, and compound sentence. Udah dipelajari kan? Oke. Okay. Jadi saya tidak buat slide-nya di sini, tapi saya jelaskan sedikit. Simple sentence itu adalah dia yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Ya, jadi dia satu kalimat lengkap. Yes, yes, saya mandi itu adalah simple sentence. Yes, 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 yes. Kalau dia compound sentence, so it means that you compound. Kita menggabungkan dua kalimat dengan memakai conjunction. Conjunction itu adalah tanda penghubung atau kata penghubung seperti and, but, so, then. Ya, itu namanya compound sentence. So for example, like you have two sentence and then you compound that. Misalkan saya makan, Arina, misalnya saya makan, ibu datang. I'm eating and my mom come. Bisa? Bisa ngerti Mbak Arina? Coba buat satu contoh compound kalau udah mengerti. Yes. Kenapa? Kalau SPOK itu hanya di simple sentence, tetapi kalau compound dia ada dua simple sentence yang digabungkan dengan menggunakan conjunction. Oke, ya, oke, it's fine. Ya, bisa. Di mana kata penghubungnya di situ? Kalau memang ini itu kan nggak ada kata penghubung. Iya, maksudnya itu jadikan dulu jadi satu kalimat, Mbak. Jadi pakai kata penghubung gitu.
Bisa. Nah, kalau complex sentence seperti yang kita pelajari ini, dia terdiri dari satu independent clause atau satu simple sentence. Independent clause itu sama dengan satu simple sentence. Satu kalimat lengkap ditambah dengan satu atau dua dependent clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada di dalamnya kata after dan juga bisa dipakai conjunction di dalamnya seperti and. Bisa lihat di sini ada kata and yang saya tandai merah. Ya. Yes. Oke. Jadi ini strategi dalam penerjemahan untuk memudahkan target reader kita, untuk memudahkan si pembaca memahami konteks ataupun isi teks yang ingin kita terjemahkan. Kalau kita tidak bagi kalimat ini menjadi dua bagian di dalam bahasa sasaran, itu pasti si pembaca sedikit kesulitan. Ini maksud kalimat ini apa ya? Karena kita paksa menjadi satu kalimat. Karena kan kalau kita tetap misalnya di bahasa sasaran kan dia satu kalimat, complex sentence. So saya coba aja complex sentence juga di bahasa Inggris. Nah, itu si pembacanya nanti akan kesulitan ketika membaca kalimat itu karena kita paksa untuk sesuai dengan bahasa sumber, yang ternyata ketika kita ganti menjadi simple sentence maknanya lebih dapat gitu. Jadi ini strategi translatornya ini memang ya benar-benar harus paham dia untuk memilah-milah apakah ini bisa tetap dijadikan complex sentence atau harus dibagi menjadi dua kalimat. Itu tergantung si translator, tidak masalah mau dibagi dua atau tiga kalimat, tidak masalah asal meaningnya tidak lari jauh dari meaning bahasa sumber. Oke? Jadi kalau kita lihat terjemahan kan kadang teksnya itu mungkin hanya satu halaman, tetapi terjemahannya bisa 1,5 halaman atau 2 halaman. Pernah nggak Mbak lihat ketika ada translationnya? Misalkan kita lihat ada bahasa Inggris, dia cuma 1 page, tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin bisa 1,5 halaman atau 2 halaman atau bahkan 3 halaman. Ada nggak pernah lihat? Nah itu kan kita kadang mikir kenapa ya bisa. Nah, karena si translator berusaha untuk mencari seperti padanan kata, juga untuk struktur kalimatnya. Jadi dia nggak harus berfokus ini satu halaman dan semuanya misalnya complex sentence, so aku harus buat complex sentence juga di bahasa sasarannya. No, kita harus jeli dan harus teliti dan harus menguasai ya namanya strategi dalam proses penerjemahan. Memang translation itu susah, tidak ada yang mengatakan itu mudah, karena ya jelas kita menerjemahkan ke bahasa yang bukan bahasa kita. Dan otomatis kita harus mempelajari terlebih dahulu juga struktur bahasa di bahasa sasaran dan bagaimana kelaziman 7 proses yang sudah disebutkan Mbak Arik tadi. Kita harus benar-benar paham itu dan seperti terms juga itu. Jadi ini case-nya dalam complex sentence tidak harus ketika kita menemukan complex sentence di bahasa sumber tidak harus juga ditranslate menjadi complex sentence di bahasa sasaran. Bisa di-change, bisa dijadikan compound atau bisa dijadikan simple sentence tergantung meaning yang mau diterjemahkan. Oke? Bisa dipahami? Halo? Halo? Saya jadi kayak mendongeng ya. Masih bersama saya atau bagaimana ini? Oke. Saya kira saya mendongeng dan semuanya sudah terlelap dengan pulasnya. Okay, so let's go to next slide. It still talk about complex sentence. Let's see page 7.26, paragraph 3. Okay, it's fine. Just a half hour more. Hanya setengah jam lagi kok. Oke. Apa terlalu bosan ya kalau saya ngajar ya? Alah. Aduh, nggak usah deh bohong.
Aduh, saya 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 saya, saya ngasih nilai juga nggak berdasarkan ini loh, pujian kalian loh. Aduh, masa sih? Oh, oh gitu ya. Kalau begitu nanti saya konsultasi dulu ke miss-miss yang lain. Oke, okay, so okay, page 7.26, paragraph 3. I think it's the last no, the second sentence from bottom. Mean what? Okay, maybe who of you that haven't read any no any Nur Hidayanti? Are you? Yes, yes. Like Arik, Arina, Linda Sari, Mustika. You talk a lot, so yeah. I mean, yeah. I need to hear another students just to make sure whether they sleep or not. So, okay. Any Nur Hidayanti, are you with us? Mbak Eni Nur Hidayanti, no? Okay. Mbak Yulianti, halo Mbak Eni ya? Okay, Mbak Eni Nur Hidayanti, yes. So can you please read page 7.26, paragraph 3? Okay. See, if I don't call her, maybe. Yes, the second sentence from bottom. Sementara, yes, English and in Indonesia, both of them. Okay. The translation, the translation. Okay. Can you see the differences between this sentence and the previous sentence that I just taught to you? Ada yang bisa beritahu saya apa beda kalimat ini dengan kalimat complex sentence yang baru kita bicarakan tadi di slide sebelumnya? Ini sama hal yang kita bicarakan. Bisa dilihat apa bedanya dan tolong dijelaskan sama saya. Oke, Mbak. Oke. Ibu ada Yusnita, Ibu Yusnita? Halo Ibu Yusnita. No? Yulianti? Halo Yulianti? eh dari siapa lagi ya? Dede Dewi nggak ada. Arneng sih emang nggak ada ya? Oh, dia nggak bisa berisik ya.
Okay. So, okay, so let's give to mungkin Arina mau jawab. Silakan Arina. Tadi udah nyahut. Oke. Terus apa tuh? Nah, tadi seperti ya. Oke. Mhm. And then digandeng pakai apa? Kayak mobil truk aja dipakai gandengan. Tadi yang baru kita bicarakan di previous slide itu apa? Apa kalau mbaknya ngedengar dan mbaknya ini masih ingat? Nah, itu sama dengan yang ini case-nya. So just explain as with what I said just now. Conjunction? We talk about sentence. Okay. Okay. Anyone helps Arina? Or we just left Arina by herself? No one of you to help. No one of you to help Arina. Okay. 2005 silam. Yes. Yes. Tersirat. Kalau itu benar, itu memang tersirat. Kalau tersurat dia beneran ditulis 2005 gitu. Iya. Oke. Okay. Okay, let's back to about the sentence. Who wants to help Arina to explain more? Yeah, Arina is correct, but I mean I need more explanation. A little bit explanation about why this sentence is different with another sentence. I just talked to you in previous slide. It's quite simple. Okay, okay, I back to the previous slide. Okay. So, so that we don't talk about ear actually. We just talk about the sentence. Come on, I just said that and it's quite simple. Contacts. I know, but I mean, what is it called? This sentence and then this sentence. I know who and then what and then why. I mean, we, we just we just talk about sentence. What sentence we just talk? Yes. So you see here that target tags here English they have the yeah, and it is called as a yeah. So the source language and the target language, which one of this called complex sentence?